Pak Dwi dengan Ibu Siti. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Arhan Firdaus, SIP, yang kami hormati Pak Dr. Haji Bahrun, MSD, dan Pak Atuan selaku Pak Atuan AMD Cup selaku mentor dari dua peserta ini ya, Pak Dwi dengan Ibu Siti. Selamat datang Pak, terima kasih. Dan untuk efisiensi waktu silakan Pak Bahrun. Baik. Untuk makasih banyak Pak Afgan selaku host yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Pak Arhan Firdaus, SPI selaku penguji yang saya hormati. Pak Adwan AMD Cap selaku mentor yang saya hormati. Mohon maaf kalau saya salah menyebut nama dan gelar. Ibu Siti Sarmiati SAM SSI yang kita banggakan. Kemudian Pak Dian Dwi Faisal SKM yang sama kita banggakan. Baik, kita masuk pada sesi berikut secara panel. Nanti secara berurutan mulai dari Pak Dwi, kemudian tanpa jeda langsung dilanjutkan oleh Ibu Siti. Jadi paparannya dua saja. Yang pertama itu catatan penguji ketika seminar awal atau seminar rancangan. Setelah itu langsung pada hasil. Hasil itu pun tidak usah disampaikan nilai-nilai dasarnya, tunjukkan saja bukti fisiknya. Saya ulangi sekali lagi, setiap tahapan langsung tunjukkan bukti fisiknya. Tidak usah dikomentari output, tanggal, dan nilai dasar. Saya kira jelas Pak Dwi ya? Pak Dwi jelas? Ya, karena sudah jelas, saya silakan untuk sesi pertama. Jangan mati dulu mikrofonnya sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Arhan selaku penguji, Pak Bahrun selaku coach, Pak Atuan AMD Cup selaku mentor, Pak Rudiar Afgan selaku host, dan Ibu Hikmawati dari BKP SDM Donggala. Share screen dulu Pak ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya menindaklanjuti saran dan masukan dari penguji yang telah diberikan kepada saya pada saat seminar rancangan. Sudah saya tindaklanjuti dan telah dilakukan perbaikan seperti cover, lembar persetujuan, visi misi, rincian jadwal, daftar pustaka, dan rencana aksi bela negara. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, perlu diketahui bahwa aktualisasi saya berjudul Beli Gunting bersama peduli mencegah stunting melalui Bank Gizi, mencakup 5 kegiatan dan 15 tahapan. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala puskesmas. Tahapannya menyiapkan bahan konsultasi, yang kedua meminta persetujuan mentor dan dukungan mentor, ketiga menentukan pihak terkait. Bukti kegiatan bisa dilihat di gambar. Hambatan dan solusi pada kegiatan pertama ini secara umum tidak usah hambatan. Tidak usah hambatan. Ini yang tertulis ini apa ini? Bukti fisik apa ini? Yang ada tertulis di tengah ya itu. Itu dijelaskan bukan? Yang di tengah. Yang di tengah ya itu jelaskan apa itu? Itu saja. Oh ya. Ini bukti fisik persetujuan dan dukungan mentor berupa lembar persetujuan. Lanjut kegiatan 2.
Kegiatan kedua yaitu melakukan konsultasi dengan kepala desa. Tahapan kegiatan menyiapkan bahan konsultasi, diskusi dengan rekan sejawat, meminta persetujuan kepala desa. Bukti fisik seperti pada gambar di samping. Foto di atas itu siapa dengan siapa itu? Foto dia mana kepala desanya itu? Yang kepala desa ini yang ini, Pak. Oh ya, itu dijelaskan begitu aja. Ya. Oh ya. Oke, lanjut. Tahapan ketiga, implementasi pembuatan bank gizi. Menyiapkan tahapan kegiatan ketiga, implementasi pembuatan bank gizi. Tahapannya pertama menyiapkan bahan konsultasi, melakukan dekorasi bank gizi, menempelkan materi tentang stunting di bank gizi. Bukti kegiatan bisa dilihat di gambar. Bahannya apa semua, Pak? Apa semua bahan yang dikumpulkan? Bahannya berupa pembuatan poster, pembuatan spanduk, dan beberapa lembar tentang stunting. Baik, lanjut. Kegiatan keempat yaitu melakukan sosialisasi dan launching bank gizi. Tahapan pertama yaitu menyiapkan bahan presentasi PowerPoint dan menyiapkan tempat untuk melakukan sosialisasi. Yang kedua, membuat surat undangan dan distribusi undangan seperti dilihat di gambar. Tahap pembuatan surat undangan dan tahap distribusi surat undangan. Tahapan ketiga yaitu sosialisasi dan launching bank gizi. Dilihat seperti gambar, saya melakukan sosialisasi dan Pak Camat melakukan launching bank gizi. Tahapan kelima yaitu pengamatan bank gizi secara langsung. Di sini perlu dijelaskan yang seharusnya saya melakukan pengamatan selama 10 hari, tapi karena terkendala saya terkena penyakit COVID-19, dengan terpaksa dilakukan selama 3 hari. Yang kedua, monitoring bank gizi seperti bukti kegiatan. Kepala puskesmas mengisi lembar atau indikator daripada monitoring bank gizi, dan kegiatan terakhir menyampaikan kepada mentor hasil kegiatan. Kesimpulan, kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan oleh penulis berhasil membuat satu gerakan untuk mencegah stunting di wilayah UPTD Puskesmas Tumpe, yaitu bersama peduli mencegah stunting atau beli gunting melalui bank gizi. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu dan calon ibu saat 1000 hari pertama kehidupan untuk mencapai gizi optimal sehingga dapat tercegah kasus stunting. Poin-poinnya, yang pertama, melalui bank gizi masyarakat akan dapat dengan mudah memperoleh informasi berkaitan dengan perbaikan gizi. Yang kedua, efektivitas gagasan dalam pemecahan isu gagasan kreatif dan nilai efektif dalam penyelesaian isu prioritas terjadi di wilayah masyarakat kerja UPTD Puskesmas Tumpe, yaitu kurangnya akses masyarakat memperoleh informasi mengenai stunting karena dari hasil pengamatan langsung setelah pembuatan bank gizi, antusias masyarakat datang ke bank gizi sangat baik, yaitu kunjungan sekitar 4-5 orang per hari. Rencana tindak lanjut, yang pertama diharapkan bank gizi nantinya akan menjadi media penanganan kasus stunting desa, bukan hanya sebagai media pencegahan. Yang kedua, diharapkan desa lain juga mau membuat bank gizi. Dokumentasi dan bukti kegiatan, Pak. Ya, saya membuat cukup. video perlu diputar. Nanti kalau diminta penguji. Saya kira cukupkan dulu. Kalau penguji nanti diputarkan. Baik, makasih banyak Pak Dian Dwi Faisal SKM. Tapi sudah sehat sekarang, Pak, ya? Sudah sehat Pak Dian ini, ya? Alhamdulillah, Pak. Ya. Baik, ya, Pak. Ibu Siti Sarmiati Sam. Ibu Siti.
Iya Pak. Pak Dwi minta tolong di stop screen dulu. Oh iya, stop share dulu. Oh iya. Ya, lanjut Ibu. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Arhan Firdaus, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tingkat Dasar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Aduan Ahli Media Keperawatan, Kepala UPTD Puskesmas Tompe selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Bahrun, Magister Sains dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah selaku coach. Yang saya hormati Ibu Hatmawati dari BKPSDM Kabupaten Donggala, dan yang saya hormati Bapak Rudiar Afgan selaku evaluator. Baiklah, saya akan memaparkan tentang pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan mengenai cara pengolahan pangan yang baik melalui Kaledo di Kecamatan Sirenja. Adapun beberapa catatan penguji pada saat melakukan evaluasi rancangan aktualisasi. Catatan pertama itu perbaikannya dapat dilihat pada halaman sampul, yang kedua itu pada halaman 3i, yang ketiga itu pada halaman 30, yang keempat pada halaman 33, yang kelima pada halaman 37, yang keenam pada halaman 39, yang ketujuh pada halaman 43, yang kedelapan halaman 49 sampai 51, yang kesembilan halaman 133, dan yang ke-10 halaman 134. Realisasi kegiatan. Kegiatan aktualisasi ini berlangsung dari tanggal 23 Juni sampai tanggal 26 Juli 2021, tempat pelaksanaannya di UPTD Puskesmas Tompe. Kegiatan aktualisasi ini berjumlah 6 kegiatan yang terbagi ke dalam 29 tahapan kegiatan. Kegiatan yang pertama itu melakukan persiapan penyuluhan keamanan pangan. Adapun tahapan pertama yaitu melakukan konsultasi, bukti pelaksanaannya berupa foto pada saat melakukan konsultasi, kemudian lembar persetujuan dari mentor serta masukan dan saran dari mentor. Yang kedua, tahapan kedua adalah melakukan diskusi dengan tenaga kesehatan lainnya di UPTD Puskesmas Tompe. Bukti pelaksanaannya berupa foto pada saat melakukan diskusi baik dengan penanggung jawab Kesling maupun dengan petugas lapangan. Hasil bukti pelaksanaannya itu adalah berupa foto kegiatan dan lembar hasil diskusi serta data sarana IRTP yang diperoleh dari bagian Kesling. Kemudian yang tahapan ketiga adalah melakukan inventarisasi data sarana. Bukti pelaksanaannya yaitu berupa foto kegiatan pada saat pendataan sarana, kemudian rekapan hasil data sarana industri rumah tangga pangan. Kemudian kegiatan kedua itu melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala. Tahapan pertama itu menyiapkan bahan koordinasi. Bukti pelaksanaannya adalah foto kegiatan pada saat menyiapkan bahan koordinasi dengan jadwal kegiatan, rancangan aktualisasi, dan beberapa materi yang diperoleh dari internet. Kemudian yang kedua itu tahapan kedua menghubungi Kepala Seksi Kesehatan Kerja dan Olahraga. Bukti pelaksanaannya itu adalah hasil screenshot percakapan via WhatsApp dengan pejabat struktural terkait. Kemudian tahapan ketiga adalah melakukan konsultasi kepada Kepala Seksi Kesehatan Kerja dan Olahraga. Bukti pelaksanaannya berupa foto kegiatan pada saat melakukan konsultasi dan lembar hasil konsultasi. Kemudian kegiatan ketiga adalah membuat materi mengenai cara pengolahan pangan yang baik. Tahapan pertama adalah mengumpulkan materi. Bukti pelaksanaan kegiatannya adalah foto pada saat mengumpulkan materi dan materi-materi yang berhasil dikumpulkan. Kemudian tahapan kedua adalah membuat materi cara pengolahan pangan yang baik. Bukti kegiatannya adalah foto pada saat membuat materi dan materi yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga adalah membuat soal pretest, post-test, dan kuesioner. Bukti pelaksanaannya adalah foto pada saat membuat soal dan soal pretest, post-test, dan kuesioner yang telah dibuat. Kemudian kegiatan keempat adalah membuat media penyuluhan, leaflet, dan video edukasi. Tahapan pertamanya adalah mencari bentuk-bentuk media di internet. Bukti pelaksanaannya adalah foto kegiatan pada saat mencari bentuk media di internet. Tahapan kedua adalah menyiapkan alat dan untuk membuat media penyuluhan. Bukti pelaksanaan kegiatannya adalah foto alat yang digunakan untuk membuat media. Kemudian tahapan ketiganya adalah menyiapkan alat dan bahan untuk membuat leaflet. Bukti pelaksanaannya adalah foto alat dan bahan yang telah disediakan. Kemudian tahapan keempat menyiapkan alat dan bahan untuk membuat video edukasi. Bentuk pelaksanaannya adalah foto
alat dan bahan yang telah disediakan, kemudian membuat PPT. Bukti pelaksanaan adalah foto kegiatan pada saat membuat PPT dan hasil PPT yang telah dibuat. Kemudian tahapan 6 adalah membuat leaflet. Bukti pelaksanaannya adalah foto pada saat membuat leaflet dan hasil leaflet yang sudah jadi. Kemudian tahapan ke-7 adalah membuat video edukasi. Bukti pelaksanaannya adalah foto pada saat penulis merekam mentor untuk memberikan penjelasan dalam video edukasi serta hasil screenshot video edukasi dari aplikasi KinMaster. Kemudian kegiatan kelima adalah melaksanakan penyuluhan pembagian leaflet dan penayangan video edukasi. Tahapan pertama adalah membuat daftar peserta. Bukti pelaksanaannya adalah daftar peserta yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, menentukan tempat penyuluhan pembagian leaflet dan penayangan video edukasi. Bukti pelaksanaannya adalah foto kegiatan pada saat melakukan konsultasi dengan mentor tentang tempat penyuluhan pembagian leaflet dan penayangan video edukasi. Tahapan ketiga adalah membuat dan mengantar undangan. Bukti pelaksanaannya adalah foto kegiatan pada saat membuat undangan, kemudian mengantar undangan baik itu surat pemberitahuan kepada kepala desa maupun undangan kepada peserta penyuluhan. Kemudian tahapan keempat adalah menyiapkan perlengkapan penyuluhan. Bukti pelaksanaannya adalah foto kegiatan pada saat menyiapkan peralatan penyuluhan. Kemudian tahapan kelima adalah membersihkan ruangan tempat penyuluhan. Bukti pelaksanaannya adalah tersedianya. Bukti pelaksanaannya adalah foto kegiatan pada saat membersihkan ruangan. Kemudian tahapan keenamnya adalah melaksanakan pretest. Bukti pelaksanaannya adalah foto kegiatan pada saat peserta melakukan pretest dan hasil pretest yang telah diisi oleh peserta. Kemudian tahapan ketujuh adalah melaksanakan penyuluhan. Bukti pelaksanaannya itu adalah foto kegiatan pada saat melakukan penyuluhan, mulai dari awal peserta masuk, mengisi daftar isi, kemudian melaksanakan pretest, kemudian penyuluhan dibuka oleh Kepala Puskesmas Tompe dan pemaparan materi penyuluhan. Kemudian tahapan 8 adalah membagikan leaflet. Bukti pelaksanaannya adalah foto kegiatan pada saat membagikan leaflet di ruang tunggu UPTD Puskesmas Tompe, kemudian menayangkan video edukasi. Bukti pelaksanaannya adalah foto kegiatan pada saat pasien yang berkunjung itu menyaksikan video yang diputar di ruang tunggu UPTD Puskesmas Tompe. Kemudian kegiatan keenam adalah melaksanakan evaluasi. Tahapan satunya itu melaksanakan post-test. Bukti pelaksanaan kegiatannya adalah foto kegiatan pada saat peserta melakukan post-test dan hasil post-test yang telah diisi oleh peserta. Kemudian tahapan keduanya itu membagikan kuesioner. Bukti pelaksanaannya itu berupa foto pengunjung yang datang ke Puskesmas Tompe pada saat mengisi kuesioner dan hasil kuesioner yang telah terisi. Kemudian tahapan ketiganya adalah menganalisa hasil pretest, post-test, dan kuesioner. Bukti pelaksanaannya adalah foto kegiatan pada saat melakukan analisa hasil pretest, post-test, dan kuesioner, serta hasil post-test, pretest, post-test, kuesioner yang telah dianalisa seperti ini. Kemudian tahapan keempat menyampaikan hasil kegiatan aktualisasi kepada mentor, itu dibuktikan dengan foto kegiatan pada saat melapor dan laporan pelaksanaan aktualisasi. Ini ada sedikit pemberitahuan dari yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tompe tentang penutupan layanan yang dilakukan pada tanggal 19 sampai 24 Juli dan surat keterangan pasien yang terkonfirmasi positif dari laboratorium kesehatan yang menyebabkan beberapa ada tahapan kegiatan seperti pembagian leaflet, penayangan video edukasi dan pengisian kuesioner itu tidak bisa berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian ini adalah contoh sertifikat penyuluhan yang diperoleh peserta penyuluhan yang telah lulus yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala. Kemudian rencana tindak lanjutnya adalah melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengurus izin edar produk. Kemudian yang kedua itu melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan cara pengolahan pangan yang baik yang dilakukan setiap 6 bulan. Kemudian memberikan penyuluhan keamanan kepada masyarakat yang tertarik untuk membuat pangan olahan yang datanya dapat diperoleh dari hasil kuesioner. Yang terakhir adalah menerapkan nilai-nilai dasar ASN secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melaksanakan tugas. Sekian pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 8 menit Ibu Sam. Kalau enggak, rupanya ini dua-dua presenter kita ini Pak Penguji sempat terkonfirmasi positif ya. Ibu Sam juga kan? Oh iya, ya, Pak. Memang saya pernah lihat di. Baik,
Pak Kapus, Pak Adwan, AMDCAP, bersama-sama kita sudah simak laporan hasil aktualisasi dan habituasi kedua presenter kita. Untuk itu hari ini kami sangat membutuhkan semacam kesaksian atau testimoni dari Pak Kapus, apa sesungguhnya yang terjadi di Puskesmas, baik apa yang dilakukan oleh Ibu Sam dalam rangka peningkatan pelaku usaha industri rumah tangga pangan mengenai cara produksi pangan olahan. Demikian juga melalui Bank Gizinya Pak Dian Dwi Faisal. Untuk itu kepada Pak Adwan disilakan dengan hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kegiatan ini berjalan sesuai yang direncanakan. Yang saya hormati Bapak Penguji Pak Arhan Firdaus, Bapak Bahrun selaku Coach, Ibu Hatmawati dari BKPSDM Donggala yang saya hormati, Pak Rudiar Afgan. Saya lanjut saja Pak, sebagaimana tadi pemaparan Ibu Siti Sarmiati bahwa Puskesmas Tompe itu sempat ditutup Pak. Dari 60 yang dilakukan pemeriksaan, terkonfirmasi 46 Pak, 46 orang. Jadi itu pengantar awal. Yang kedua tentang Bapak Dwi Faisal, saya beri penguatan bahwa Bank Gizi itu Pak, setelah adanya latsar ini di Puskesmas Tompe, kasus tertinggi itu adalah stunting. Jadi setelah pelaksanaan latsar berlanjut, kami bincang-bincang bahwa yang akan kita buat ke depannya seperti ini. Seperti harapan yang kita lihat yang sudah disampaikan oleh Bapak Dwi Faisal, itu yang terjadi di wilayah kerja kami, Puskesmas Tompe, dengan harapan kemarin kita buat launching, saya undang semua itu Pak, semua unsur pemerintahan yang ada di kecamatan, dengan semua kepala desa, dengan harapan ini Bank Gizi ini dari 13 desa kami yang ada, satu desa sudah kami lakukan launchingnya, dengan harapan setelah selesai latsar ini di 13 desa ini semua membuat seperti Bank Gizi yang sudah direncanakan oleh Pak Dwi Faisal. Jadi itu salah satu inovasinya kami juga di Puskesmas Tompe, tetapi itu kami lanjutkan. Mungkin itu pengantar dari Dwi. Untuk Ibu Siti Sarmiati, sebagaimana pemaparan tadi, yang intinya saya sampaikan bahwa Ibu Siti Sarmiati ini awalnya membuat penyuluhan. Jadi penyuluhan itu Pak sifatnya dia ke tenaga yang melaksanakan kayak pembuatan snack atau apa. Jadi kerjasama kemarin dengan konsultasi ke Dinas Kesehatan, penyuluhan itu sifatnya Pak meluas dari 16 peserta yang ada di wilayah Puskesmas Tompe. Setelah adanya konsultasi ke Dinas Kesehatan, dari puskesmas lain wilayah kerjanya itu ada beberapa yang ikut di dalam penyuluhan itu secara daring. Nah, jadi itu dengan harapan bahwa nanti setelah selesai pelatihan itu ada tadi pre-test, post-test dengan hasil-hasil yang mereka capai, dengan harapan mereka itu mendapat sertifikat bahwa nanti ke depannya produk-produk yang mereka buat itu dengan adanya sertifikat itu mungkin bisa menambah penghasilan masyarakat yang ada di Kecamatan Sirenja khususnya dan wilayah Sulawesi Tengah pada umumnya. Mungkin itu penguatan Pak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Kapus. Testimoninya sangat meyakinkan untuk kedua-duanya. Baik, untuk selanjutnya kepada
Pak Arhan Firdaus, SIP, selaku penguji, dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Barun selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Mentor Pak Adwan yang sudah hadir dan mendampingi kedua peserta Pak Dwi dan Bu Siti dalam seminar aktualisasi. Tadi sudah memberikan penjelasan, keterangan, penguatan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari, sudah ikut memonitoring langsung, melihat langsung terkait pelaksanaan kegiatan serta tahapan-tahapannya. Terima kasih juga untuk Pak Mentor sudah memberikan saran masukan, dukungan, dan persetujuan tentunya terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari. Kami tetap berharap kepada Pak Mentor untuk terus membimbing, mengarahkan kedua peserta kami ini agar bisa menjadi lebih baik dan tentunya menjadi ASN yang profesional. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Mentor. Untuk kedua peserta, terima kasih banyak sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi selama kurang lebih 30 hari kerja dan semua kegiatan serta tahapan-tahapannya terlaksana dengan baik dan selesai 100%. Ya, namun ada beberapa catatan-catatan saran masukan saya nanti segera diperbaiki dan segera dimasukkan karena nanti akan diupload lagi kembali ke Collabjar sebagai bentuk laporan final, ya. Dan lembar pengesahan yang akan saya tanda tangan selaku penguji dan Pak Barun selaku coach dan mengetahui oleh Ibu Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama adalah Pak Dwi dan Bu Siti, ya. Semua catatan-catatan saran masukan saya mulai dari rancangan kegiatan sampai dengan aktualisasi ini, tolong nanti masukkan di dalam lampiran laporannya. Ini sebagai evidence atau bukti untuk perubahan-perubahan mulai dari rancangan sampai dengan aktualisasi. Laporan aktualisasi. Yang pertama Pak Dwi dulu ya. Pak Dwi, lembar persetujuan tolong berikan tanggal, jangan sampai tidak ada tanggalnya. Kemudian terkait dengan output atau hasil dari tahapan, evidence, bukti-bukti yang masih kurang yaitu adalah persetujuan dari pihak terkait. Ini nanti tolong dilengkapi. Kemudian hasil pengamatan, monitoring, indikatornya seperti apa dan rekapannya mana, itu juga harus dipenuhi, ya. Karena di outputnya itu saya lihat ada hasil pengamatan, ada monitoring, berarti ada indikatornya, berarti ada hasil dari rekapannya, ya. Kemudian terkait dengan analisis dampak, ya, ini yang saya lihat bukan per tahapan tapi per kegiatan, ya. Jadi buatkan per tahapan, ya, jangan per kegiatan. Jadi setiap tahapan ada analisis dampaknya. Apabila nilai-nilai tersebut di tahapan tersebut tidak diterapkan, apa yang terjadi? Jika maka kuncinya. Kemudian Ibu Siti Sarmiati Sam. Yang pertama adalah di dalam laporan yang ada di Collabjar ini mungkin ada 2 file yang tertimpa atau 2 kali upload atau 2 kali PDF. Sehingga menjadikan dia sampai 404 halaman. Kalau saya tidak salah tadi lihat, ya, jangan sampai keliru ketika kita mem-PDF-kan. Kemudian terkait dengan output yang dihasilkan oleh setiap tahapan, persetujuan mentor lengkapi atau masukkan dalam laporan. Kemudian saya melihat ada inventaris data sarana, ya, itu buatkan apa saja. Jangan hanya di foto-foto saja, tapi buatkan apa saja, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hasil rekap atau nilai dalam tabel pre dan post testnya, buat perbandingannya. Jadi hasil pengisian pre dan post testnya, mungkin karena saking banyaknya bisa ambil sampelnya saja nanti. Mungkin 5-7 sampel, kemudian hasilnya seperti apa di tabel, kemudian perbandingan antara pre dan post test. Kemudian ada video yang saya lihat, itu kalau ada video seperti itu bisa diupload ke YouTube dan linknya saja yang dilampirkan. Kuesioner, ini juga ada kuesionernya, ya. Jadi ada pre post test, ada kuesioner, ada apalagi tadi saya lihat, ya.
Jadi kalau kita buat kuesioner, hasil pengisian kuesionernya kita lampirkan. Kalau dia banyak sekali yang mengisi, kita ambil sampelnya saja, kemudian hasil rekap dari kuesioner tersebut. Ya, Bu Siti. Ini Bu Siti suaminya di BPOM ya? Iya, Pak. Iya kan? Iya. Iya, soalnya sekantor dengan ibu saya. Jadi tadi juga saya lihat ada peraturan-peraturan dari BPOM. Tadi saya sempat tanya juga sama ibu. Nih ternyata suaminya di BPOM juga. Emil ya? Iya, Pak. Betul ya? Oke. Ya. Saya kan detektif, jadi tahu. Untuk keduanya, ini bukan akhir dari aktualisasi. Ini adalah tahap melatih diri kita beraktualisasi, kemudian melatih diri kita untuk bagaimana membiasakan, menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam setiap pekerjaan kita, setiap tahapan-tahapannya seperti apa. Aktualisasi sebenarnya ada pada saat nanti teman-teman ini kembali bekerja di unit kerjanya, ya. Terus menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam setiap pekerjaannya itu adalah modal dasar kunci sebagai seorang ASN. Jangan pernah tinggalkan itu dan jangan pernah abaikan itu. Ketika kita sudah menerapkan nilai-nilai tersebut, kita bakalan terhindar dari sebuah masalah-masalah yang ada di sana atau yang ada di lingkup kerja kita. Kemudian buatlah suatu gagasan-gagasan pemecahan isu yang kiranya di sana masih ada isu yang perlu diselesaikan atau masih ada masalah yang harus diselesaikan. Tetap berkonsultasi dengan atasan langsungnya, ya, berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat lainnya. Buat suatu inovasi-inovasi kemudahan dalam setiap pekerjaan teman-teman sekalian, ya, dan tentunya bantu pekerjaan dari mentornya. Itu adalah tugas utama. Jadi jangan lihat mentornya yang bekerja terus, ya, atau atasan yang bekerja terus. Atasan itu sebenarnya hanya mengarahkan, ya. Yang mengeksekusi itu adalah bawahan. Jangan tunggu perintah. Lihat peluang, ambil kesempatan. Ya. Kalau kayak saya, seperti saya, bawahan saya semuanya saya kasih kerja. Saya tinggal mengarahkan, kamu buat ini. Tugas buat surat ini. Nanti saya yang koreksi. Poin-poinnya dari saya. Karena kalau saya semua yang kerja, ya staf bisa apa? Jadi kalian yang harus hiperaktif. Ambil bola, jemput bola. Ya. Pokoknya tetap semangat, jadilah ASN yang profesional. Kemudian tali silaturahim kita jangan putus sampai di sini saja. Nanti akan suatu saat mungkin kami akan berkunjung ke unit kerja masing-masing peserta yang sudah dihasilkan oleh BPSDM. Dan tentunya bekerjasama dengan BKPSDM Kabupaten Donggala, ya kami akan melihat progres dari rencana tindak lanjut, kemudian apakah peserta masih menerapkan nilai dasar profesi ASN-nya, terkait dengan sikap perilakunya seperti apa. Kami akan terus memantau, ya. Dan saya berdoa semoganya keduanya mendapatkan nilai yang bagus dan bisa lulus dengan bagus pula, segera menghapus C-nya dan bisa menjadi ASN 100%. Dan welcome to ASN tentunya ya. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat ya. Dan jangan mudah putus asa. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada coach dan moderator. Baik, makasih banyak Pak Penguji. Saya beri waktu 1 menit. Siapa tahu ada umpan balik, ada respon balik dari baik dari Pak Dwi maupun Ibu Siti. Kalau ada. Izin Pak. 1 menit. Iya. Sekedar ingin mengklarifikasi terkait upload laporan kemarin. Jadi saya kemarin itu mengupload dari jam 1 Pak, cuma karena ternyata filenya terlalu besar, jadi penguploadan pertama itu gagal. Saya kompres kembali jadi 20 mega, sedangkan di Kolabjar itu maksimal 10 mega. Saya kompres dari 70 giga jadi 20 mega, tidak bisa juga terupload. Kemudian saya kompres lagi jadi 11 mega, tidak bisa juga terupload. Jadi saya bongkar lagi laporannya Pak, saya hilangkan beberapa bagian. Jadi mungkin itu yang menyebabkan tidak lengkap dalam laporan yang terupload itu, karena sebagian memang saya hilangkan karena tidak bisa terupload. Untuk itu kemarin saya juga minta maaf Pak kepada Pak Arhan karena terpaksa saya
kirim laporan lengkap saya via WhatsApp, karena yang di Kolabjar itu tidak bisa terupload semuanya, Pak. Terima kasih. Baik. Untuk kedepannya, kalau belum terupload di Kolabjar, mohon nanti segera diupload ya untuk laporan yang untuk diuji ini, karena nanti itu ada rekam jejaknya loh. Nanti ketika PIC melihat rekam jejak dari uploadan peserta, itu nanti bisa menjadi masalah. Karena ada beberapa peserta kemarin di kabupaten sebelah, saya tidak bilang dulu kabupatennya, di kabupaten sebelah itu ada beberapa yang kita tunda terkait dengan sikap perilakunya. Dan kita kirimkan surat perangkatan itu, ya, untuk dikembalikan ke instansi pembina, yaitu BKPSDM kabupatennya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi PIC itu, saya mengarahkan ke PIC itu lebih teliti ketika melihat hal-hal seperti itu. Jadi itu termasuk bagian dari sikap perilaku. Ada juga kemarin beberapa yang saya tunda ujiannya karena laporannya yang tidak tersusun rapi, tidak lengkap, dan bahkan tidak pantas untuk diuji. Jadi jangan sampai terjadi itu kepada kita semua. Dan saya berharap kepada peserta di Kabupaten Donggala ini semuanya bagus-bagus ya, apalagi di bawah bimbingan atau coaching dari Pak Barun. Ini saya malah lebih mudah dalam menguji. Mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih Pak Barun, silakan. Baik, makasih banyak. Meskipun nanti Pak penguji akan mengupload di Kolabjar catatan-catatan perbaikan ini, namun untuk supaya bisa segera ditindaklanjuti, tidak ada kelirunya kalau saya ulangi sekali lagi. Nanti tunggu di Kolabjar, Pak Arhan juga akan mengupload sana catatan lebih lengkapnya. Untuk Ibu Siti, yang pertama tadi itu persetujuan mentor. Ada yang cacat hukum itu, mungkin tanggalnya apanya Siti, dilihat kembali. Kemudian itu tadi ada foto-foto inventaris, memang akan lebih kuat kalau dia menggunakan daftar. Itu bukti fisik lebih kuat itu. Ya. Bu Siti ditindaklanjuti itu. Kemudian karena ada pre dan post, tinggal dibuat tabel rekap pembandingnya. Pembanding ya. Antara satu tabel tetapi memuat dua hasil itu pre dan post. Langsung kelihatan itu hasilnya. Izin ya. Pak, sebenarnya ada Ya. mungkin di laporan itu tidak terupload semua Oh, karena tidak yang terupload ya. terkait kendala kemarin itu. Tapi pas di PowerPoint tadi ada semua dimasukkan. Iya, baik. Untuk Pak Dwi, sambil menunggu yang akan diupload oleh Pak penguji di Kolabjar, ada catatannya. Yang pertama, kedua-duanya ya, perbaikan seminar awal tambah dengan perbaikan saat ini, kedua-duanya dilampirkan. Menjadi bukti fisik dia dari seminar rancangan. Itu untuk kedua, Pak Ibu Sam dan Pak Dwi. Kemudian lembar persetujuannya Pak Dwi juga cacat hukum juga itu. Kalau tidak salah, mungkin tanggal yang tidak ada itu ya. Tidak tahu kapan kejadiannya, nyanyi 3 tahun lalu itu Pak. Yang berikutnya sama dengan Ibu Sam, rekapan hasil monitoring itu nilai akhir untuk melihat efektivitas gagasan menyelesaikan isu. Ya. Dan yang paling akhir Pak Dwi, analisis dampaknya per tahapan, bukan per kegiatan. Jadi setiap tahapan langsung masuk di dasarnya. Baik, saya kira itu catatan awal dari penguji untuk segera ditindaklanjuti. Catatan lengkapnya nanti dilihat di Kolabjar. Baik Pak Kapus, Pak Mentor, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bapak telah mendampingi kedua presenter kita. Sekali lagi, makasih banyak Pak Arhan Firdaus. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Afgan. Silakan. Baik, ya terima kasih Pak penguji dan Pak Coach, serta saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adwan yang sudah